Saham cuan. Kayaknya semua orang lagi ngomongin saham ini ya. Pergerakannya itu loh, bikin investor deg-degan. Setelah terbang tinggi banget, sekarang kok kayaknya goyang. Jadi sebenarnya ada apa sih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang ada di kepala semua orang sekarang. Setelah rally gila-gilaan, harga cuan kok turun? Ini tuh akhir dari pestanya atau cuma lagi istirahat sebentar? Mari kita cari jawabannya. Oke, kita langsung lihat aja datanya, lihat grafiknya. Kalau kita lihat dari jauh, ceritanya kelihatan indah banget. Tren jangka panjangnya itu jelas naik. Tapi begitu kita zoom in, kita lihat pergerakan beberapa minggu terakhir, nah ceritanya jadi jauh lebih rumit. Disinilah kuncinya. Oke, sebelum kita kebawa emosi, panik jual atau malah FOMO pengen beli, langkah pertama yang paling bijak adalah mundur dulu sebentar. Kita lihat gambaran besarnya, kita cek dulu seberapa sehat sih sebenarnya tren utama dari saham ini. Poin kuncinya tuh ini, secara struktur, cuan itu sebenarnya masih dalam tren naik. Fondasinya tuh belum runtuh. Penurunan yang kita lihat sekarang ini lebih tepat kalau kita sebut sebagai fase koreksi. Wajar banget, sehat malah setelah sebelumnya harganya naik gila-gilaan. Dan ini dia, analogi yang pas banget buat ngejelasin situasinya. Nggak ada saham yang bisa naik lurus terus ke langit tanpa istirahat. Koreksi ini tuh ibarat roket yang lagi mampir ke pom bensin. Isi bahan bakar dulu sebelum lanjut lagi perjalanannya ke atas. Oke, tadi kan gambaran besarnya ya. Sekarang kita zoom in. Kita bedah lebih detail lagi pergerakan harganya sekarang. Dan kita coba cari tahu petunjuk apa sih yang dikasih sama indikator-indikator teknikal. Kita mulai dari petunjuk pertama dan mungkin yang paling penting, volume perdagangan. Ini bisa ngasih tahu kita penurunan ini tuh karena orang-orang panik massal atau ada cerita lain di baliknya. Nah, di sini kita nemuin sinyal yang cukup positif. Coba deh perhatiin polanya. Waktu harganya meroket naik, volume transaksinya gede. Artinya banyak banget yang ikut beli. Tapi pas harganya turun, volumenya justru ikut kempes, kecil. Artinya apa? Ini bukan kepanikan massal. Ini lebih mirip orang-orang yang ambil untung, profit taking, wajar. Oke, selanjutnya kita ukur tenaganya. Mesin pendorongnya ini masih nyala kenceng atau udah mulai batuk-batuk? Nah, buat lihat itu, kita intip indikator momentum yang namanya MACD. Si MACD ini ngasih kita gambaran yang agak abu-abu. Di satu sisi, bagusnya garisnya masih di atas 0. Secara teknis, itu masih zona bullish. Tapi ada tapinya nih, ada tanda-tanda peringatan. Histogramnya makin pendek, dan garisnya mulai melengkung ke bawah. Artinya, tenaga buat naiknya itu lagi melemah. Ini bukan sinyal jual ya, tapi lebih ke sinyal hati-hati kalau harga bisa jadi bakal gerak di situ-situ aja untuk sementara waktu. Nah, banyak juga nih yang khawatir pas lihat indikator RSI turun dari level puncaknya. Apa ini artinya trennya udah berbalik jadi jelek? Tunggu dulu. Justru sebaliknya, RSI itu kan ngukur saham ini udah kepanasan dibeli atau belum. Nah, turunnya RSI dari area super panas di atas 70 ke level normal sekitar 54, itu justru pendinginan yang sehat. Anggap aja pasarnya lagi ngopi dulu, istirahat buat mikir, bukan lagi lari tunggang-langgang cari pintu keluar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, bagian dagingnya. Dari semua analisis tadi, yuk kita tandain level-level harga mana aja yang bakal jadi penentu arah cuan selanjutnya. Ini dia medan pertempurannya. Anggap aja support itu sebagai lantainya yang nahan harga biar nggak jatuh lebih dalam. Area kuncinya ada di 2000 sampai 2050. Di sisi lain, resistance itu langit-langitnya yang harus dijebol dengan tembok terdekat di 2300 sampai 2350. Pokoknya, dari semua angka tadi, kalau Anda cuma boleh ingat satu angka, ingat angka ini, 2000. Ini adalah benteng pertahanan psikologis dan teknikal yang paling krusial sekarang. Apakah level ini kuat? Nah, itu yang bakal nentuin banyak hal. Terus, gimana kalau mau naik? Nah, ini dia tantangan beratnya. Sumber kita bahkan pakai istilah yang kuat banget buat area 2700 sampai 3000 ini zona neraka supply. Kenapa? Ya karena di area puncak sebelumnya itu banyak banget penjual yang udah nungguin buat jualan. Nembus area ini bakal jadi perjuangan yang luar biasa. Oke, kita udah pegang semua kepingan puzzle-nya. Sekarang, mari kita coba bayangkan 3 skenario yang paling realistis buat cuan ke depannya. Skenario pertama, ini skenario indahnya. Harganya berhasil mantul dari area 2000, terus volume belinya naik lagi. Dan tren naiknya lanjut buat ngetes ulang level 2350. Skenario kedua, yang katanya sih paling mungkin terjadi, adalah fase tes kesabaran. Jadi harganya bakal bolak-balik aja di dalam kotak, antara lantai 2000 dan langit-langit 2300. Ini fase yang bakal bikin bosan dan nguji mental banget. Dan yang terakhir,
Skenario lampu merahnya. Ini level yang harus diwaspadai banget. Kalau sampai harganya ditutup di bawah 1950 dalam skala mingguan ya, ini sinyal bahaya. Artinya, struktur tren naiknya udah patah dan bisa jadi pintu buat penurunan yang lebih dalam lagi kebuka. Oke, udah tahu 3 skenario. Terus, kita harus ngapain sekarang? Nah, jawabannya itu tergantung banget sama profil Anda. Anda ini seorang trader atau seorang investor? Ini penting ya, strateginya beda banget. Kalau Anda seorang trader jangka pendek, kuncinya satu, sabar. Jangan masuk sekarang. Tunggu konfirmasi, entah itu pantulan yang kuat dari level 2000 atau harga berhasil nembus ke atas 2350. Tapi, kalau Anda seorang investor jangka panjang, selama harga masih di atas 2000, koreksi ini bisa jadi kesempatan buat nyicil beli. Tapi ingat, nyicil ya terukur, jangan all in kayak lagi kasmaran. Pada akhirnya, begini, data dan grafik itu nggak bohong. Mereka udah ngasih kita sebuah peta, lengkap dengan di mana benteng pertahanannya dan di mana rintangannya. Sekarang, pertanyaan terpenting kembali lagi ke Anda. Setelah melihat peta ini, kemana Anda akan melangkah?